Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 469 Permintaan Chu Feng. Nak, cepat pasang formasi pengiriman dan kirimkan racun itu ke sini. Aku akan memakannya. Monster mengerikan misterius itu berkata sambil tersenyum, seolah-olah tidak takut sedikit pun racun Egi akan membunuhnya. Melihat itu, Chu Feng buru-buru melanjutkan meletakkan formasi pengiriman. Meskipun tangannya sibuk, hatinya mulai bersemangat karena teknik formasi roh yang digenggam monster itu sangat kuat. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh spiritualis dunia jubah biru. Jadi, Chu Feng hampir sepenuhnya yakin bahwa binatang mengerikan misterius itu, sebagaimana dikatakan Egi, adalah seorang spiritualis dunia berjubah ungu. Dan seorang spiritualis dunia jubah ungu dapat menyelamatkan Surou dan Sumei, dan bahkan membantu pendiri naga biru dalam kebangkitannya. Itu berarti kerja keras Chu Feng tidak sia-sia, dan semuanya sepadan. Setelah sekitar 1 jam, Chu Feng akhirnya selesai meletakkan formasi pengiriman, dan setelah mengirimkan racun yang dikeluarkan Egi, monster mengerikan itu tidak mempermainkan apapun dan langsung menelannya di depan mereka. Hal yang tidak dapat dilakukan Chu Feng adalah setelah menelan racun yang mengerikan itu, monster mengerikan itu bahkan berteriak lezat dengan wajah ceria. Baiklah, nak, aku sudah menuruti permintaanmu dan menelan pil beracun ini. Ikuti apa yang kukatakan selanjutnya dan buatlah formasi roh pembuka. Berkoordinasilah denganku, dan dalam waktu paling lama 10 hari, aku bisa mendobrak kandang formasi roh ini dan meninggalkan tempat ini. Kata monster mengerikan itu setelah menelan pil beracun itu. Senior, aku masih punya beberapa permintaan. Chu Feng berbicara lagi. Nak, katakan apa yang ada di pikiranmu. Aku akan menganggap membantuku meninggalkan tempat ini dan mengembalikan kebebasanku sebagai suatu kebaikan yang harus kulakukan padamu. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu semampuku. Monster itu cukup lugas dan tidak membuang-buang kata. Ia menepuk dadanya dan langsung berkata, seolah-olah ia akan setuju apapun yang dikatakan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dengan jujur mengatakan apa yang ia butuhkan dari binatang buas misterius itu. Misalnya, membantu World Spirit Guild meraih kemenangan dalam perang ini, serta membantu Surou dan Sumei. Adapun masalah tentang pendiri naga biru, karena dia berkata ingin agar Chu Feng membantunya, tanpa izin dari pendiri naga biru, tentu saja Chu Feng tidak akan meminta bantuan binatang mengerikan itu. Namun, monster itu tetap bersikap lugas dan tanpa ragu menyetujui persyaratan Chu Feng. Hal itu menyebabkan Chu Feng secara tidak sadar memperoleh perasaan yang lebih baik terhadap monster itu. Setelah itu, Chu Feng mengikuti kata-kata monster berbahaya yang kuat itu dan mulai berkoordinasi untuk meletakkan formasi roh. Formasi itu sangat kuat, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Paling tidak masih butuh beberapa hari, tetapi untuk waktu yang paling lama, tidak akan lebih dari 10 hari. Sebenarnya, dibandingkan dengan 100 tahun kurungan monster mengerikan itu di sini, 10 hari sungguh tidak ada apa-apanya. Namun saat ini, World Spirit Guild sedang berperang dengan klan Jie dan 4 kekuatan besar. Meskipun bentrokan antara para ahli dapat mengejutkan dunia, terkadang, kemenangan atau kekalahan mungkin dapat ditentukan dalam sekejap. Namun untungnya, perang ini bukanlah konfrontasi antara dua ahli tingkat atas. Ini adalah konfrontasi antara dua kekuatan. Tidak peduli apakah itu JC Plus atau Gu Tianchen, mereka tidak mengerahkan seluruh tubuh dan hati mereka untuk pertarungan mereka sendiri. Mereka tanpa henti mengawasi junior mereka sendiri. Setiap kali junior mereka tidak dapat mengalahkan lawan dan memasuki bahaya, mereka akan membagi konsentrasi mereka dan maju untuk membantu lawan. Hal itu menyebabkan perang berlangsung sangat lama dan jumlah orang yang tewas pun sangat sedikit. Pada saat yang sama, orang-orang tidak dapat menahan rasa hormat mereka terhadap kekuatan kedua leluhur tua itu, JC Plus dan Gu Tianchen. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan lawan mereka, mereka bahkan dapat melindungi keselamatan orang banyak sendirian. Hal-hal seperti itu bukanlah hal yang dapat dilakukan oleh orang normal. Dalam situasi seperti itu, perang berubah menjadi perang gesekan. Meskipun tidak banyak orang dari World Spirit Guild yang terluka atau meninggal, cukup banyak bangunan World Spirit Guild yang hancur. Dapat dikatakan bahwa selain zona inti, kekuatan besar telah dibuat menjadi berantakan akibat perang dan sama sekali tidak dapat dikenali. Namun, itu tidak seberapa. Setelah beberapa hari berjuang keras, mungkin karena ia mengalami perang setelah keluar dari pelatihan tertutup, leluhur tua World Spirit Guild, Gu Tianchen, sebenarnya mulai kehilangan kekuatan dan secara bertahap memasuki posisi yang tidak menguntungkan. Asteris boom tiba-tiba, riak energi yang mengerikan meledak di langit malam. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti langit dan bumi, menerangi wilayah daratan itu, membuatnya seterang siang hari. Namun bersamaan dengan itu, sebuah tubuh juga terlempar keluar dari riak-riak dan melesat dengan ganas ke permukaan tanah. Ledakan bergema dan juga area asap yang luas. Leluhur.
Pada saat itu, orang-orang dari World Spirit Guild menjadi panik karena mereka tahu bahwa riak itu diciptakan oleh JSC Plus dan Gu Tianchen, dan orang yang jatuh dari langit adalah leluhur lama World Spirit Guild mereka, Gu Tianchen. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tepat pada saat itu, suara Gu Tianchen tiba-tiba terdengar dari bawah, dan tak lama kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menyerbu ke angkasa, lalu berhenti di udara. Orang itu adalah Gu Tianchen. Saat itu, pakaiannya bersih. Tidak ada setitik debu pun yang mengotori pakaiannya dan wajahnya juga normal. Dia tidak memiliki sedikit pun luka. Melihat Gu Tianchen dalam kondisi seperti itu, orang-orang dari World Spirit Guild tidak dapat menahan napas lega. Saat ini, leluhur itu adalah tulang punggung mereka. Alasan mengapa masih banyak orang yang selamat setelah beberapa hari dan malam perang adalah karena dia. Jika sesuatu terjadi pada Gu Tianchen saat itu, maka semua orang di sana akan mati. Namun dibandingkan dengan kelegaan di hati para anggota biasa, pimpinan World Spirit Guild dan para tetua manajer, orang-orang yang berpangkat tinggi, justru lebih panik dalam hati mereka. Itu karena mereka bisa merasakan perubahan aura Gu Tianchen. Dia terluka, dan dia menderita cedera internal yang sangat serius. Dia sengaja berpura-pura tidak terjadi apa-apa padanya untuk menghindari memengaruhi moral semua orang. Tetapi jika mereka bisa melihat perubahan Gu Tianchen, bagaimana mungkin JSC tidak bisa? Gu Tianchen, jangan memaksakan diri bertahan. Malam ini adalah hari terakhir World Spirit Guild-mu. Bahkan jika itu kamu tidak akan bertahan lebih lama dari malam ini. Memang, JSC mulai tertawa terbahak-bahak lagi, seolah-olah World Spirit Guild telah kalah. JSC Plus, jangan pernah berpikir untuk bersikap sombong. Selama aku, Gu Tianchen, ada di sini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan di World Spirit Guild-ku. Gu Tianchen mendengus dingin, lalu lapisan-lapisan kekuatan surga keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berputar, lalu tak lama kemudian, garis-garis retakan mulai muncul, dan akhirnya mulai runtuh dan hancur. Kemudian, dengan lompatan dan ledakan, ia berubah menjadi cahaya merah menyala. Seperti meteor terbalik, ia terbang menuju JSC. Kekuatannya tidak buruk, tetapi sayangnya, dengan dirimu yang sekarang, bahkan jika kamu menyerang dengan kekuatan penuh, kamu tidak akan dapat mengalahkanku. Namun, menghadapi serangan mengerikan Gu Tianchen, JSC tidak takut sedikit pun. Sebaliknya, di sudut mulutnya, bahkan ada sedikit senyum dingin dan meremehkan.